Menurut kami, keris Nagosasra itu pusaka kepemimpinan puncak. Keris yang sangat legendaris dan dikenal sejak zaman Majapahit memiliki tuah untuk kewibawaan, kekuasaan, dan kejayaan. Keris Nagosasra itu adalah karya Mpu Supamandrangi. Bahkan menurut cerita, keris Nagosasra itu diciptakan melalui pertapaan dan diilhamkan secara langsung dari langit. Keris Nagosasra itu memang sudah diyakini sejak ratusan tahun lalu bahwa memiliki energi dan menciptakan daya pengaruh yang sangat besar kepada pemiliknya. Bahkan pusaka Nagosasra itu bisa disebut dengan keris Sabdo Pandito Ratu, yang artinya pemilik keris Nagosasra itu tidak bisa diremehkan. Dan biasanya pemilik keris Nagosasra itu banyak sekali yang menghormati. Tentu semua itu berkaitan dengan angsarnya yang bukan mitos belaka, melainkan kenyataan yang sering terjadi sejak dulu hingga saat ini. Sekarang mari kita mengunjungi pusaka lagi. Kami akan membuka kemegahan dari keris ini dengan misterinya. Keris ini menyandang warangka ladrang Surakarta dengan bahan kayu trembalo. Nampak di sini gandarnya iras. Sedangkan mendaknya menggunakan model parijoto berbahan perak sepuh emas dengan batu inten yang menghiasi. Pendoknya berbahan perak menggunakan model blewa. Dari warangkanya saja sudah menunjukkan kemuliaan dari kerisnya. Karena kami itu meyakini bahwa menempatkan keris pada kemuliaan adalah bagian daripada laku tirakat untuk menjaga angsar atau tuah dari pusaka tersebut. Sekarang mari kita hadirkan pusakanya. Keris pusaka Luk 11 Dapur Nagosasra Kinatah Emas Kamarogan Pamor Ngulit Semongko Tangguh Mataram Sultan Agung. Menurut cerita turun-temurun yang diceritakan melalui pitutur lisan, keris Nagosasra itu menjadi pusaka piandel Majapahit kala itu. Bahkan pembuatan keris Nagosasra itu diucapkan secara langsung oleh raja kepada Mpu Supamandrangi. Semua berawal dari kondisi Majapahit yang dipenuhi konflik dan pemberontakan, paceklik, bahkan kemunduran kerajaan. Hingga Brawijaya V mengumpulkan para patih, penasehat, dan para menteri yang berakhir semuanya terdiam. Hingga pada akhirnya, Brawijaya V memberikan perintah kepada Mpu Supamandrangi untuk membuat pusaka yang mampu meredam 1000 bencana, supaya Majapahit kembali seperti sedia kala. Mpu Supamandrangi menerima perintah tersebut dan melakukan pertapaan yang sangat panjang untuk mendapatkan wangsit pusaka apa yang cocok untuk mengatasi masalah sesuai perintah Sang Prabu. Akhirnya Mpu Supa mendapatkan gambaran sosok naga dengan 1000 sisi. Konon Sang Empu lalu mengambil bahan pembuatan keris tersebut dari batu meteor, lalu menempanya di kawah gunung yang sangat panas dan menyepuhnya di pinggir pantai sampai air laut itu bergejolak, sehingga sampai disebut dengan Segoro Wedang, yaitu air laut yang bergejolak seperti air panas yang bergelora. Setelah itu Mpu Supa menyerahkan keris Nagosasra kepada Sang Prabu. Diterimanya keris tersebut dengan gembira, bahkan dinamainya yaitu Kanjeng Kiai Nagosasra. Sampai pada akhirnya pemberontakan mulai meredam, paceklik mulai hilang, dan segala konflik mulai memudar, membuat Majapahit kembali tentram.
Keris Nogososro itu ageman para raja sudah sejak dulu. Sampai saat ini keris Nogososro memiliki kelas yang berbeda dari dapur keris lainnya. Karena keris ini sangat berbeda dari segi energi, nilai sosial, sejarah maupun filosofi. Karena kesempurnaan dan kemegahannya, segala unsur yang ada di dalamnya masih relevan pada setiap zaman. Sampai hari ini keris Nogososro itu banyak dicari para tokoh, pengusaha, politikus, orang yang bergerak dalam dunia militer, dan masih banyak lagi. Maka dari itu keris Nogososro kami katakan pusaka kepemimpinan puncak. Ia dikenal setiap kalangan yang memahami keris maupun masyarakat yang belum mengenal keris. Sebagian besar pernah mendengar nama besar Kanjeng Kiai Nogososro. Dan yang paling penting, keris adalah doa yang diabadikan menjadi mahakarya, supaya pemegangnya senantiasa berdoa kepada Tuhan ketika menjaga dan merawatnya. Maka sudah seharusnya kita mengamini doa yang baik di dalam keris.